Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Gong Endah. Teman-teman, hari ini saya masih di Sekiraman. Kita akan membuat ekoenzim di wadah yang biasa ada di rumah, yaitu di wadah air kemasan ya, bekas air kemasan. Ini saya rasa semua orang punya. Saya menyebutnya sebagai wadah sejuta umat ya. Ini boleh dipakai untuk membuat ekoenzim, sederhana sekali. Cuma kalau selama ini banyak orang terjadi meledak. Nah, gimana nanti kita mengantisipasinya supaya di wadah ini kita bikin ekoenzim yang sederhana, pakai wadah yang sederhana tapi tidak meledak. Gimana caranya gitu ya, nanti ikuti terus. Ini saya sedang bersama Alicia, putuku ini yang ada di Lampung ya. Ini akan membantu memasukkan bahan-bahannya ya. Hari ini kita pakai wadah kapasitas 1500 liter, kita isi air 900 mili atau 900 gram. Kemudian kita isi nanti dengan gulanya ini 10% dari jumlah air, yaitu 90 gram. Sedangkan jumlah kulit buah dan sayurnya itu sejumlah 270 gram. Nah, ini kita masukkan semua, nanti kita kocok. Setelah itu kita tutup. Cara menutupnya ini yang supaya nanti biar tidak meledak, hanya ditumpahkan saja. Nanti kita praktekkan ya. Sekarang dimasukkan dulu saya. Ayo masuk yuk. Ininya, gulanya dimasukin ke sini. Nah, gitu ya. Dimasukin semuanya. Kita masukin, kita dikit-dikit biar dia bisa masuk dok. Langsung aja mungkin ya, langsung aja karena agak sulit kalau pakai ini. Langsung aja, pelan-pelan sayang. Nah, dimasukin. Ini kita sambil mengajari generasi muda untuk lebih menyayangi sampah ya. Karena kalau selama ini pegiat itu rata-rata banyaknya orang tua. Nah, kita kebetulan kok anak-anak ini seneng ngikutin kita, jadi kita ajak sekalian mereka untuk belajar membuat ekoenzim. Nah, ini tadi hari ini kami membuat fruit enzim, dan ini adalah sisa-sisanya, sisa-sisa pembuatan fruit enzim. Ini ada berbagai macam, ini lebih dari 5 ya. Ada tomat, ada pepaya, ada melon, kemudian ada pisang, ada buah naga, jeruk dan sebagainya. Bahkan ada belimbing wuluh juga. Jadi ini sudah lebih dari 5 macam, sudah memenuhi syarat untuk membuat ekoenzim yang bagus gitu ya. Oke, dimasukkan semua ya dok. Ya, yang pintar dimasukkan semua. Nah, setelah masuk, sendok ini tadi. Bentar, ketok. Nah, masukin sekalian. Kita nggak usah pakai ini, malas ini. Ya, oke. Sekarang setelah gulanya semua masuk, ini kita tutup rapat, kita kocok. Kocok seperti ini supaya dia nanti bercampur antara gula dengan air. Nah, ada pertanyaan Bu Gong, kalau misalnya saya pakai gula merah, apakah perlu dicairkan dulu? Itu nggak perlu ya, cukup disisir seperti tadi, langsung masuk ke botol seperti ini, dia udah nyampur, nggak perlu dipanaskan. Karena kalau membuat ekoenzim sebaiknya semuanya mentah ya. Nah, setelah ini campur, kalaupun nanti masih ada beberapa butir yang tidak larut, nggak apa-apa, nanti juga lama-lama akan larut ya. Jadi ini langsung setelah dikocok gini, langsung kita masukkan kulit buahnya. Ya dok, masukkan. Anak pinter. Nah, seneng nggak diajarin buat ekoenzim? Seneng ya. Nah, nanti kalau Uti sudah pulang, nanti bikin sendiri ya sama saudara-saudara yang lain ya. Sama bantuin ini ya, Kakung sama Uti bikin ekoenzim ya. Nah, ini nanti kalau untuk remaja-remaja ini bisa dipakai untuk apa? Untuk keramas, untuk cuci muka, terus untuk membersihkan kulit ya, mau mandi kita pakai ekoenzim. Nanti coba ya ekoenzimnya dipakai. Yang sudah jadi kemarin yang udah dikasih Uti pakai ya. Nah, seperti itu. Nah, ini hari ini kita fokusnya adalah memanfaatkan wadah yang ada di rumah kita ya. Jadi kalau dulu itu memang ini di modul itu saya masih pakai tanda tanya, karena apa? Karena banyak laporan di lapangan itu meledak gitu ya. Nah, sekarang kita sudah tahu caranya. Gimana caranya supaya nggak meledak? Yaitu hanya tutupnya ini ditumpangkan saja, sejak awal sampai 2 minggu pertama ya, ditumpangkan, tidak pakai diputer. Karena apa? Kalau diputer nanti gasnya yang muncul dari proses fermentasi ini itu akan membuat ini terdorong keluar, jadi muncrat atau meledak ketika dibuka gitu nggih.
Jadi jangan salah ya teman-teman, kadang-kadang kalau dibilang ditumpangkan masih diputar-putar sama teman-teman itu, akhirnya jadi bikin ekoenzimnya itu meledak. Ini tadi juga ada laporan 2 orang yang di grup sudah ekoenzimnya meledak. Nah ini kita benar-benar mengantisipasi supaya tidak meledak, yaitu ditumpangkan saja di sejak awal pembuatan sampai usia 2 minggu. Ya, oke. Saya rasa itu dulu, nanti kita lanjutkan dulu ya. Ini kita memasukkan bahan dulu biar sampai selesai dulu. Oke, nah ini sudah selesai kita ya. Alicia sudah selesai memasukkan bahan. Kita tutup rapat dulu, kita kocok seperti ini biar bahannya campur ya, dikocok supaya semua bahan campur. Nah setelah semua bahan campur itu kita buka ketutupnya. Nah ini benar-benar hanya ditumpangkan seperti ini, menumpang ya, tidak pakai diputer ya, karena kalau diputer nanti ini kalau keluar gasnya ini akan mendorong bahan-bahan keluar sehingga ketika ini dibuka akhirnya muncrat atau meledak. Nah kalau ditumpangkan seperti ini, udara dari luar tidak bisa masuk ke dalam, tapi gas yang ada di dalam wadah ini bisa merobos keluar, jadi aman ya. Di 2 minggu pertama, ingat ya teman-teman, dari hari pertama pembuatan sudah hanya ditumpangkan saja sampai usia 2 minggu. Setelah itu baru boleh dikencangkan, baru boleh ditutup rapat sampai nanti panen. Nah sesekali dilihat, kalau misalnya ini terasa agak kencang plastiknya, itu boleh dibuka sedikit, nanti akan keluar gitu bunyi, berarti itu masih ada gasnya sedikit, tetapi sudah tidak berbahaya. Tapi kalau dari awal sudah langsung ditutup kencang seperti ini, maka itu biasanya kalau dibuka langsung meledak. Oke, saya rasa itu saja. Alicia terima kasih ya udah dibantuin ujinya. Itu mbaknya siapa namanya? Elizabeth, makasih ya udah bantuin. Semoga nanti setelah ini akan lebih sayang sama bumi, lebih bisa menghargai sampah-sampah yang selama ini kita buang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.